Kabupaten Pamekasan itu sudah ada yang namanya OSS, Online Single Submission. Itu untuk mendapatkan izin usaha, apalagi mikro, itu 15 menit sudah keluar izinnya. Jadi Dan dipermudah. ya, sangat dipermudah. Digitalisasi juga. Betul. Kita sudah menetapkan diri nih. Jadi saya ingin jadi ASN yang baik misalkan. Kita ingin jadi ASN yang baik, juga ingin jadi ASN yang punya uang lebih gitu. Jadi kita harus harus bisa membuat planning atau strategi. Jadi kalau saya lagi kerja ini siapa yang mengerjakan? Memulai memang susah. Cuma yang bisa saya sharing dari pengalaman saya, kadang kalau sudah punya produk ya tinggal kita jual gitu. Kita nggak berpikir bagaimana cara nge-branding. Jadi saya ingin dilihat sebagai ASN yang kaya bukan karena mengelola anggaran, bukan. Oke. Diceritakan bahwa Iya. Mas. Sorry Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 89,1 Realita FM, meragam hiburan dan informasi yang masih dipancarluaskan dari Jalan Pamung Praja nomor 3 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Ya, apa kabarnya nih kerabat Realita di malam Senin begitu ya, di edisi 14 Maret 2021. Ada suara baru nih dengan program inspirasi kita malam hari ini. Iya, kenalin dulu. Ya, selamat malam. Tapi kita juga gak cuma berdua, yuk. Oke, seperti biasanya inspirasi kita pasti akan selalu mendatangkan berbagai bintang tamu narasumber inspiratif yang tentunya banyak akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Amin. Amin. Dan tema kita kali ini Ayu yaitu peluang bisnis bagi ASN atau kolaborasi membentuk usaha yang handal. Nah, ini kita udah kedatangan Bapak yang luar biasa ya. Beliau Mas. Oh, Mas. Astaga, biar kelihatan lebih muda. Gitu. Enggak, soalnya kerabat perlu tahu bahwa beliau adalah Kabid kita, Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Selamat malam Bapak Arif. Selamat malam, Mbak Nisa. Selama 2 jam. Oke. Maksa Mas gitu ya. Kalau gayanya bikin aki kan gini ya. Oke. Jadi selama 2 jam ke depan Bapak Arif akan ditemani sama Mas Ayu Arif. Astagfirullahaladzim, maaf saya lupa Bapak. Saya biasa manggil Bapak gitu ya. Oke, kalau sedikit informasi ya untuk kerabat Realita, di sini kita sedang bersama dengan Bapak Arif, Mas Arif Rahmansyah, SSTP MSI, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Iya. Oke, tadi sudah dibuka sama Nisa ya Bapak tentang talk show season kita kali ini tentang ASN dan juga berwirausaha. Oke. Penasaran dong pastinya. Bentar dulu, tapi kita ngulik dulu Mas Arif ini. Mas Arif gitu ya. Siap. Kalau kita lihat gimana ya, ASN, beliau juga pengusaha muda. Ya. Cool juga gitu ya. Oke, visualisasinya dapat gitu. Dan muda. apalagi gitu. Itu jadi list buat kita yuk. Cari yang seperti itu. Oke, jadi bisa dilihat. Bisa dilihat kerabat bagaimana sosok seorang ASN dan juga pembisnis muda yang sejatinya beliau menggeluti 2 bidang itu. Bagaimana sih awal mula Mas Arif ini merintis atau mengembangkan 2 profesi yang tentunya berbeda ini? Awal mulanya bisa diceritakan, Mas? Oke, sebelum cerita ke arah sana, izinkan saya menyapa fans. Bukan. Seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Salam takdim dari saya pribadi selaku manusia biasa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, kepada Bapak Bupati khususnya, kepada Bapak Sekda, teman-teman para pengusaha, HIPMI, tim saya di Bumi Property Group, istri saya dan sahabat-sahabat saya lainnya. Tidak lupa juga teman-teman Realita. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan bagaimana awal mulanya saya bisa terjun di dunia bisnis ya, profesi yang berbeda. Jadi kebetulan latar belakang keluarga saya tidak ada yang dagang, tidak ada yang pedagang, semua ASN juga. Ibu saya guru, bapak saya juga ASN. Jadi tidak ada latar belakang
seorang pedagang. Cuma dari kecil saya tuh punya keinginan atau punya motivasi, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa, gitu. Jadi teman-teman saya itu bisa gambar, jadi saya harus bisa gambar. Akhirnya gambar ini saya berpikir kalau cuma gambar dapat penghargaan dari orang lain, ini masih kurang. Kalau gambar ini tidak bisa dijual, jadi harus bisa dijual nih. Berarti penghargaan saya lebih tinggi dari orang. Jadi akhirnya saya coba gambar yang bagus, saya jual, akhirnya dapat uang. Wah, alhamdulillah. Dari kecil memang ya Bapak? Ya, dari kecil, malahan saya dulu pernah kelas 4 atau kelas 5 SD saya tuh sudah punya ATM sendiri, sudah punya tabungan sendiri di Bank BRI waktu itu. Ya. Dari dulu. Dan saya daftar ke bank itu daftar sendiri. Udah bisa? Udah bisa. Kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. Intinya itu sudah ada di dalam diri. Artinya kalau ada statement atau pemikiran bahwa untuk bisa berdagang itu harus punya jiwa dagang atau darah dagang, itu enggak juga. Sebenarnya hanya tergantung kita memanage pikiran kita gitu. Kalau kita ingin sukses kan artinya sementara ukurannya adalah seberapa banyak uang yang kita punya, yang kita dapatkan. Cuma kalau intinya pada saat saya menjadi ASN, kenapa ini bisa klop dengan dagang? Sebenarnya berawal dari masa saya kuliah. Karena saya kuliah di Bandung itu banyak distro, kemudian sepatu, Cibaduyut, kemudian handicraft tuh banyak sekali. Dan saya coba untuk memanfaatkan itu di teman-teman saya. Meskipun saya di organisasi kemahasiswaan di kampus saya dulu itu saya aktif sekali, termasuk saya fungsionaris di organisasi juga. Dan saya coba memanfaatkan situasi yang ada di sekitar saya, karena kan Kabupaten Pamekasan kan waktu dulu itu tidak sedinamis itu, apalagi kalau dibandingkan dengan kampus saya yang ada di Jatinangor di Bandung gitu. Jadi sana kan cukup dinamis karena dekat dengan ibu kota, juga berbatasan dengan Bandung. Jadi saya waktu itu coba memanfaatkan itu bersama teman-teman saya yang punya passion ke arah sana juga. Akhirnya di tingkat keempat saya sama teman saya dipercayai untuk mengakomodir baju toga, kemudian PDU putih dan sepatu untuk seangkatan saya untuk wisuda. Jadi saya berdua dengan teman saya itu dipercaya untuk itu. Jadi kemudian saya amanah ini ya saya coba usahakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Alhamdulillah puas. Ya sampai saya dapat sepatu banyak, baju banyak, ya buat apa juga nggak bisa dibawa pulang. Berkat itu juga ya, Pak? Oke. Betul. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa jiwa wirausaha itu muncul adalah salah satu bentuk dari survive ya, hidup di kota orang jauh dari orang tua. Benar. Ya, betul. Satunya itu ya. Waktu itu sebenarnya karena mungkin saya anak pertama, di dalam hati saya yang saya inginkan hanyalah untuk meringankan beban orang tua, bisa mandiri, memberikan contoh kepada adik-adik saya gitu. Meskipun saya masih kecil, pikiran itu adalah, tapi sesuai dengan umur gitu. Mungkin dari lingkungannya juga ya, Mas Arief ya? Bisa jadi karena saya, orang tua saya itu pendidikannya lumayan lah istilahnya, minimal semua kuliah semua. Tapi pada saat itu ketika posisi sedang kuliah otomatis aktif juga di organisasi, harus aktif juga mengurus usaha meskipun kecil-kecilan begitu ya Mas. Ada kemudian bentrokan nggak pada saat itu yang kemudian mengganggu, mendistract seseorang? Kadang kan kalau udah dapet uang begitu ya, jadi malas kuliah, jadi motivasi turun gitu kan. Nah itu gimana? Itu pernah ada di posisi itu berarti? Oh ya pasti. Karena permasalahan seperti itu sebenarnya saya menanggapi hal itu dengan positif. Jadi permasalahan itu pasti akan membawa kita ke tahap yang lebih tinggi. Jadi ya kita harus milih, mau fokus di organisasi dulu. Kalau momennya nggak bisa untuk untuk mengelola di bidang usaha, ya stop dulu. Kita fokus di organisasi. Kemudian kalau ada waktu ya kita manfaatkan
sebesar-besarnya, mungkin. semaksimal mungkin. Oke, itu tadi selayang pandang tentang bagaimana masa muda. Masa Meskipun muda. sekarang masih muda, Masih muda Masih sebenarnya. muda. masih muda. 17 tahun dikali 2. Iya. Bisa dicatat umurnya ya Mas Ari. Tapi sebenarnya itu tantangan juga ya yuk buat kita yang sebenarnya generasi Z yang juga dihadapkan dengan digitalisasi sudah dimudahkan banget. Betul. Apalagi di zamannya Mas Arif ini benar-benar yang nggak ada apa-apa, masih belum lah ya, masih belum Belum. revolusinya sekarang Sekarang, sekarang. gitu ya. Masih zamannya HP 3310 lah. Oh, Sama itu yang bisa yang agak bulat itu gitu. paling bagus. oh, Udah paling bagus itu. itu udah paling Ya, bagus gitu. tapi saya nggak punya. Oh, gitu. Inisiatif punya orang aja. Oh, gitu. Buat motivasi. Oh, boleh. Oke, itu tadi selayang pandang. Kita masih akan terus bahas lebih dalam lagi. Jadi kita ingetin untuk kerabat Alita, yuk bagikan pertanyaan kerabat Alita di live IG kami di LPPL Radio Ralita dan di live streaming kami di www.radioralitafm.com Dan juga serta di aplikasi. via Play Store di Radio Ralita. Ralita. Masih Ayo. semangat Mas Arif? Wah, semangat banget. Untuk sharing session ini, wah, nggak boleh loyo, harus semangat terus. Oke. Tapi sebelum pertanyaan dari Nisa sama Ayu nih Mas, tadi juga ada pertanyaan dari Rofi Akun Rofi akun 52. Rofi 52. Dia menanyakan bagaimana sih cara atau mungkin dari Bapak bisa memberikan sedikit statement bagaimana untuk peluang non ASN. Wah, peluang non ASN tuh banyak sekali. Oke. Jadi sebenarnya yang kita bahas kan di ASN. Kalau untuk non ASN banyak sekali, sangat banyak sekali. Yang paling bisa menjawab itu notaris. Nah, notaris itu pengen usaha ini, wah ini ada banyak turunannya, misalkan perdagangan jasa di bidang pertanian, peternakan, perikanan, itu banyak sekali lah. Semakin banyak kita mengetahui jenis bidang usaha yang dapat mendatangkan uang, semakin kita membuka pintu-pintu rezeki datang. Apalagi yang memang nggak bertanggungan ASN ya sudah bisa Oh, Tidak ada apalagi- keterikatan. nggak ada keterikatan. Bebas. Bebas. Jam kerjanya juga tidak diatur. Betul, ya. Tergantung pembawaan diri aja Ya, sih. sampai-sampai kan kalau di luar ASN ini nonton salah satu aplikasi itu cukup nonton aja dapat uang gitu. Oh, yang kemarin viral itu Iya. video apa? Ya, jangan kita bahas lah, itu Oh, ada gitu. mereknya soalnya. Oke. Oke, dari tadi kita membahas bahwa Mas Arif ini ya. Mas Arif Rahmansyah ini adalah seorang ASN di Dinas Komunikasi dan Komunikasi dan Informatika, seorang pengusaha juga. Tapi penasaran nih sebenarnya usaha di bidang apa? Oke. Jadi ASN sebenarnya saya mulai dari 2004 sih, 2004 cukup CPNS, tapi karena sekolah saya, jadi sekolah saya kan sekolah kedinasan, Kedinasan. jadi saya langsung jadi CPNS di situ tahun 2004 betul. Saya lulus 2008 saya ada di ajudan bupati waktu itu, jadi saya belajar banyak, kemudian 6 bulan di ajudan bupati saya ada di protokol. Oke. Nah, di protokol ini jadi saya menanamkan diri bahwa saya tidak, jadi saya ingin begini, jadi saya ingin dilihat sebagai ASN yang kaya bukan karena mengelola anggaran, bukan, Oke. tapi karena usaha saya yang di luar, karena saya pikir ASN itu adalah pengabdian, jadi kita harus tulus, ikhlas, harus rela berkorban. Rela berkorban itu bagaimana kalau kita nggak punya uang, gimana mau berkorban selain dari tenaga, ya kita harus punya uang. Nah, gimana cara punya uang? Ya kita harus punya usaha. Nah, jadi pertama saya tuh buka pertama kali itu di usaha apa namanya, lampu apa tuh ya, yang spiral. Lampu spiral itu bukan diperbaiki loh ya, yang kayak di pinggir-pinggir jalan. Itu juga menghasilkan sebenarnya, lumayan itu dulu karena saya ngitung juga. Oh, Dulu saya matematikanya juga main. Diterapkan, Oh, iya. matematika terapan ini. harus kalau usaha itu nggak jauh-jauh dari itu Oh, kan, gitu. minimal ngitung duit lah gitu. Passive income gitu-gitu Iya. ya. Jadi dulu saya lihat itu kan di pinggir-pinggir jalan ada yang jual lampu-lampu yang diperbaiki, dijual. Nah, saya berpikir begini, jadi saya ketemu orang tuh yang tukang perbaiki lampu, saya bilang, "Mas, gimana kalau kita join, kita bikin apa namanya, merek sendiri lampu. Jadi kita jual nanti ke daerah utara." Akhirnya
kita join lah. Jadi masih muda itu, masih baru lulus STM lah. Itu dia sama kakaknya, kita join usaha, kita bikin merek sendiri, kemudian kita jual di daerah Pantura. Soalnya kalau di daerah kota itu kan sudah merek mandate gitu. Jadi kalau nggak merek ini nggak mau gitu. Akhirnya kita jual di daerah utara. Alhamdulillah dalam beberapa bulan adalah income, enak lah kita terima setoran gitu. Tapi karena berhubung partner kita itu masih terlalu muda gitu, kita muda, ada yang lebih muda lagi partner kita itu, akhirnya ya tergoda sama kalau pegang uang ya biasa, nggak dia nggak bisa loyal gitu ya, nggak bisa manage uang. Jadi hanya dibeli untuk keperluan pribadi, beli celana, beli ini, akhirnya cash flow-nya kita terganggu. Akhirnya kita pecat. Kemudian kita join lagi usaha di laundry. Kita buka 2 laundry kemarin dengan Ali Hosnan, ketua KNPI. Ya, itu partner saya juga. Gitu. Usaha. Dia kan terkenal dengan usaha muda dan motivator. Sebelum jadi terkenal itu ya saya juga partnernya gitu. Jadi bangkrut juga, alhamdulillah bangkrut juga. Kemudian lanjut setelah laundry, saya karena saya suka bola, gila bola, saya buka usaha futsal. Jadi futsal itu saya nomor 2 atau nomor 3 lah yang buka futsal pertama di Pamekasan. Tapi karena keterbatasan dana, karena saya juga pinjam bank, itu saya tidak pakai atap, jadi nggak pakai rumput sintetis. Gitu. Saya dulu sebelum usaha, jadi gini, high risk high return kan begitu. Jadi usaha yang bermodal besar tuh untungnya juga besar. Itu saya sempat ngitung. Jadi yang waktu usaha futsal itu saya sempat ngitung berapa uang yang harus saya keluarkan, kemudian material itu saya beli di mana. Itu saya ngajak teman, ngajak senior saya, ayo mas, ini hitung-hitungannya seperti ini, hasilnya seperti ini, kita cari yang termurah, sampai datang ke pabriknya rumput sintetis, kemudian kemana-mana lah, lihat desain dan sebagainya, sampai kita cari sponsorship atau partner yang lebih tinggi lagi siapa. Waktu itu saya menghadap ke PLT Sekda waktu itu Pak Alwi, ini kita punya proposal seperti ini. Saya bikin proposal tuh, jadi keuntungan terendah, medium, tertinggi, keuntungannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Akuntansinya sudah disiapkan juga? Sudah, jadi kan kita sudah berpikir bagaimana untuk mendapatkan sponsorship, dan kita jangan amatiran dong, jadi kita harus hitung gitu. Hanya beliau, nanti saya usaha sendiri. Akhirnya karena beliau seperti itu, jadi saya pantang mundur, meskipun senior saya mundurkan diri, saya coba. Akhirnya futsal itu sampai sekarang masih eksis, meskipun tidak rumput sintetis loh ya, masih tetap jalan sampai sekarang. Nah, memang hasilnya agak turun. Kemudian karena saya hobi di bola, juga pernah jualan kaos, jaket sama scarfnya Madura United. Waktu pertama-tama Madura United tuh booming. Jadi saya waktu itu nggak punya kompetitor. Jadi saya yang pertama, nggak ada kompetitor waktu itu. Saya modal cuma 1 juta. Alhamdulillah dalam beberapa waktu itu saya punya keuntungan 29 juta. Itu pun jaket masih banyak yang sisa banyak, kaos masih sisa banyak. Sama teman-teman yang jualan di area Lancor tuh beberapa partner saya. Kemudian karena sudah bermunculan, sudah berhenti saya gitu. Usaha lagi saya nggak berhenti di sana. Kemudian usaha lagi apa ya? Ya di properti, di jamu, dan sekarang di kosmetika, dan ada beberapa usaha lainnya yang sedang dijajal. Dibabat habis sama Mas Arif ya. Ini menarik sekali kalau kita ngomongin 2 profesi yang berbeda. Ini sebenarnya ada nggak sih yang dominan di antara keduanya? Karena memang powerless sama powerfulnya itu pasti ada yang lebih dominan di antara itu. Mengganggu nggak sih mas untuk hal ini? Sebenarnya kalau dibilang mengganggu ya, terus terang memang mengganggu. Jadi kita harus milih. Jadi kalau kita mau fokus di ASN, kita harus fokus.
Kemudian di apa namanya di usaha ya kita harus fokus juga. Cuma ya saya sekedar saran aja. Jadi kalau untuk teman-teman ASN yang masih muda-muda atau yang baru jadi ASN atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berpengalaman lebih dulu dari saya di ASN, ya ngambil usaha yang ringan-ringan atau yang sebelumnya itu sudah sustain, jadi sudah bagus. Contohnya misalkan usaha burung, usaha ini nih yang hobi ikan atau tanaman, hal-hal yang sudah umum lah. Jadi itu ya ringan-ringan saja. Jadi itu kan ya juga nggak berat. Nah, memang dulu saya gini, jadi saya tuh berusaha profesional. Kalau di di jam kerja ya saya kerja, betul-betul kerja. Karena saya dalam diri saya ingin mencontohkan bagaimana menjadi ASN yang baik gitu. Nah, alhamdulillah memang saya terjun di dunia bisnis itu di waktu-waktu saya yang senggang. Jadi saya memulai itu di waktu yang betul-betul senggang. Jadi ada waktu misalkan beberapa bulan ini lagi misalkan ya di awal tahun misalkan itu kegiatan nggak begitu padat lah, itu saya sudah memulai ini mau usaha apa gitu. Itu saya begitu. Jadi sebenarnya begitu ya, dari banyak sekali bidang usaha yang kemudian digeluti, Mas Arief, pasti itu tidak akan dikemas atau dikerjakan sendiri. Butuh partner-partner yang luar biasa juga. Jadi kalau kita lihat bahwa seorang laki-laki pasti akan selalu ada orang-orang membackup di belakang. Ada backing hebat. Selain ibu tentunya juga ada pasangan di sana. Jadi nanti kita akan bahas nih Nisa, sejauh mana, sevital apa peranan keluarga, partner hidup juga dalam mengembangkan bisnis, mengatur manajemen waktu dan juga manajemen keuangan juga. List plan-nya gimana dalam kondisi keluarga dan bagaimana pembawaan habit juga dari lingkungan gitu. Karena memang itu yang utama, apalagi ASN. Nah, ASN-nya harus dengar sesi ini nih. Saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi umat yang merayakan 1943. Jadi sekarang di Bali sedang sepi-sepinya. Lagi sepi-sepinya. Sudah pandemi ditambah nyepi gitu. Makin sepi aja gitu. Kita juga masih akan mengingatkan untuk kerabat Ralita untuk bergabung bersama kami di live IG kami di LPPL Radio Ralita, serta di streaming kami di www.radioralitafm.com, serta di aplikasi via Play Store Radio Ralita. Nisa, tadi kita sebelum jeda masih ngebahas orang-orang yang circle terdekat dari Mas Arifin yang bisa sehebat ini sekarang dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Bisa diceritakan bahwa Mas, sorry Pak Kabit. Ya jadi gini, jadi memang ini memang harus didengarkan sama teman-teman ASN ya. Jadi memang karena ASN ini keterbatasan dengan waktu, jadi sudah diatur waktunya. Jadi kita dalam berusaha itu pasti butuh seorang yang bantu. Paling mudahnya karyawan. Sebenarnya bukan itu. Yang paling bisa membantu adalah orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Itu istri, sahabat, atau saudara kita. Lah, karena kita sudah menetapkan diri nih. Jadi saya ingin jadi ASN yang baik misalkan. Kita ingin jadi ASN yang baik, juga ingin jadi ASN yang punya uang lebih gitu. Jadi kita harus harus bisa membuat planning atau strategi. Jadi kalau saya lagi kerja ini siapa yang mau mengerjakan? Memang nanti kalau dikerjakan ini tidak sebagus kalau dikerjakan oleh kita. Tapi kan ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa akselerasi. Jadi misalkan di hari Sabtu atau Minggu kita handle sendiri. Di waktu itu kita bisa akselerasi, kita bisa evaluasi apa yang kurang. Nah, kuncinya di situ. Nah, kalau kita terlalu mengandalkan diri sendiri, sebenarnya kita bisa kaya. ASN itu bisa kaya kalau mengandalkan diri sendiri. Cuma kita mengorbankan waktu untuk bekerja kita. Pasti. Jadi karena yang kita bahas ini bukan ke sana. Jadi kita bagaimana caranya seideal mungkin tidak mengganggu waktu yang di ASN. Jadi bagaimana kita berpartner. Nah, partner ini sebenarnya meningkatkan skill kita, meningkatkan grade kita sebenarnya menjadi pengusaha yang lebih baik. Kenapa begitu? Karena kita bisa berkolaborasi, bisa memanage orang lain untuk menjalankan usaha kita lebih baik. Nah,
kalau misalkan nanti di partner kita, oh Pak, kalau berpartner nih rawan ada bentrokan nanti, pasti. Jadi orang berusaha pasti ada jatuh bangun. Cuma bukan bagaimana jatuhnya yang kita perhatikan, bagaimana kita mantulnya yang lebih hebat. Jadi kita jangan merana karena keterpurukan. Jadi gimana caranya keterpurukan itu kita pelajari untuk bisa lebih hebat lagi. Karena begini pada prinsipnya, kalau kita mengembalikan pada ajaran agama Islam ya, kita sebagai umat beragama Islam yang baik, Allah itu sudah memberikan kita ujian karena cinta kepada kita. Dan ujian itu tidak mampu kita. Jadi Allah sudah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kalau kita fokus menjalani ujian itu atau tantangan, itu pasti kita akan naik kelas. Istilahnya naik kelas. Dan itu pasti bisa karena sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita jangan underestimate dulu terhadap kemampuan kita gitu. Nah, intinya kita jangan segan-segan untuk berpartner. Ya, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kita usaha yang kecil-kecil, kita pasti akan ketemu teman se-level lah. Jadi kalau usahanya sekian ya kita pasti ketemu. Ini gimana caranya? Yang paling bagus adalah kita sering berkumpul, tetap menjaga passion, semangat kita tetap bagus untuk berusaha. Kemudian kalau ada yang lebih bagus, itu kan sebenarnya kita iri dalam hal positif. Jadi kita sudah, oh ini gimana caranya kita naik. Tapi kalau yang penting gini, pikiran kita yang paling utama adalah kita berusaha adalah memanage pikiran. Karena memulai itu lebih susah daripada menjalankan. Dan setelah menjalankan, mempertahankan itu lebih susah daripada menjalankan itu sendiri. Nah, memulai ini itu berat karena pasti ada banyak sandungan-sandungan yang akan menenggelamkan impian kita. Contoh keluarga lah, sakit lah, waktu yang itu membuat excuse, membuat alasan ke kita untuk tidak scale up. Ya itu jangan seperti itu. Yang penting kita tahu tujuan kita, strategi kita tahu. Semakin cepat strategi itu dilaksanakan, maka uang yang kita rencanakan akan dapat sekian itu akan bisa cepat. Tapi memang tidak selamanya mulus, bisa kurang, bisa juga lebih, tergantung kondisi. Menurut Mas Arief sendiri, sejauh ini adakah hambatan yang benar-benar bikin down, dan hal itu juga bisa menjadi sebuah tension atau sebuah historis yang cukup luar biasa dalam perjalanan karirnya sejauh ini? Silakan. Bisa. Ya pernah lah, pasti. Yang pertama kan kalau ASN ini berusaha, pasti kalau yang risikonya tinggi, yang pakai modal tinggi, pasti ngambil bank, pasti itu sudah rata-rata teman-teman ASN ya seperti itu. Jadi lah ada saatnya kalau usaha kita nggak jalan, ya kita harus nyicil bank, kita nggak punya uang, ya itu sedih, nggak punya uang, harus nggak bisa beli apa-apa, ya itu sedih. Cuma ya kita optimis saja, gitu. Optimis, selalu berpikiran positif, insya Allah pasti ada jalan. Yang penting kita sabar, jangan buru-buru kaya gitu, karena kalau buru-buru kaya ini ya, larinya juga nggak bagus gitu. Ya, pasti ada. Dan saya yakin di luar sana, terutama di Pemkab Pamekasan tuh banyak ASN yang lebih hebat dari saya, pasti banyak. Cuma mungkin belum sempat kesini mungkin ya, nanti bisa diundang. Kita hanya coba sharing aja apa yang pernah saya alami. Kalau up and down ya seperti itu. Cuma yang bisa bikin semangat adalah semua usaha itu saya pakai hitungan. Jadi hitungan kita akan dapat berapa. Jadi itu yang selalu yang bisa memotivasi saya. Jadi kalau lagi terpuruk ini kalau nggak kita kejar nggak ke arah sana nih, gitu. Dapatnya gitu. Itu pastilah sana. Oke, Mas Arief, kita menyelami bahwa dunia ASN dan juga dunia usaha itu adalah dua hal yang berbeda. Dan tentunya kalau kita selami lagi lebih dalam dunia usaha, tentu kita tidak bisa bergerak sendiri. Kalau kita kemudian mau merintis
gitu ya. Susahnya pasti luar biasa. Ada masalah, ada kadang orang takut memulai karena nggak ada modal. Nggak ada modal. Terus Nggak ada- bingung mau usaha apa. Nggak ada pengalaman juga. Nggak ada pengalaman juga, nggak punya relasi juga. Nah itu gimana sih kiat-kiat awalnya? Iya, pertama sih harus bisa lihat orang gitu, karena lihat orang usaha dapat uang, terus kita iri gitu. Jadi jangan dianggap iri kita itu negatif, justru iri itu sebagian dari sadar akan kaya gitu, sadar akan kita mau kemana, gimana cara dapat uangnya. Jadi dari situ dulu, jadi ngeliat orang-orang lain sukses itu, kita pengen nyoba ini tapi gimana caranya, nggak punya modal lah. Kita harus banyak ngobrol, terutama ke yang sudah berpengalaman, karena ada usaha itu yang betul-betul tidak pakai modal ada, dan itu high risk juga ada. Misalnya, kalau bicara modal loh ya ada, jadi ada yang bicara dengan saya bilang saya bikin ini mengeluarkan uang sekian, kemudian tanahnya seluas ini. Saya ya buat saya biasa aja, karena saya dan tim itu ada usaha kita itu tanpa modal sama sekali, dan kita tahu bagaimana caranya. Kita harus, tapi yang paling penting kita tahu strateginya, hitungannya harus jelas, harus kuat. Kemudian misalkan titik-titik di mana kita akan punya resiko, gimana cara mengurangi resiko itu harus diperhitungkan. Karena apa namanya, kita usaha memulai memang susah. Cuma yang bisa saya sharing dari pengalaman saya, kadang kalau sudah punya produk ya tinggal kita jual gitu. Kita nggak berpikir bagaimana cara nge-branding. Jadi membuat brand nama usaha kita tuh kuat. Kemudian bagaimana cara menjualnya lebih banyak lagi. Karena katanya ada seorang motivator itu bilang, untuk sukses itu kuncinya cuma 3. Sukses ala anak SD katanya. Apa itu? Yang pertama, kita harus punya untung yang banyak. Untung yang banyak dari mana? Dari penjualan yang banyak. Penjualan yang banyak itu tidak cukup, tapi harus continue. Jadi udah 3 itu rumus anak SD untuk kaya. Kalau kita merasa puas, merasa cukup, nah itu juga salah satu tantangan terberat untuk ASN untuk bisa mempunyai usaha yang bagus. Karena kalau orang sudah cukup, kita mau kasih motivasi sebagus apapun, kalau dia merasa sudah cukup, udahlah nggak perlu apa-apa lagi, sudah selesai, kita nggak bisa sudah. Nisa agak tertarik nih sebenarnya saya, Mas Aris, tentang baju yang dipakai hari ini. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Pamekasan. Nah, boleh sedikit diulas ya, deskripsikan apa diulas HIPMI khususnya di Kabupaten Pamekasan. Pangling dari tadi sebenarnya ya yuk pengen nanyain tapi takut himpunan apa gitu. Iya. Jadi memang HIPMI ini, saya tergabung di HIPMI baru saja tahun 2020 ya, 2020. Karena sebelumnya vakum beberapa tahun, dan masuk saya di HIPMI, alhamdulillah di bidang penanaman modal dan di bidang penanaman modal dan investasi. Nah, ya baru sumur jagung, cuma alhamdulillah HIPMI ini sangat kompak. Kemudian banyak rencana-rencana yang akan dilakukan di tahun 2021, dan good thinker semua, jadi pemikir hebat lah ini yang ada di dalam, luar biasa. Dan rata-rata kalau HIPMI ini kan umur 40 tahun ke bawah. Ya, jadi kalau 40 tahun ke atas masih bukan HIPMI. Namanya bisa berubah lagi ya. Iya, yuk aku penasaran sih sebenarnya. Dan aku sebagai anak muda, Ayu juga sebagai generasi Z yang semuanya serba
serba instan dan kita dimudahkan dengan digitalisasi. Mungkin dari Mas Arif bisa memberikan pesan atau message lah untuk kita kaula muda yang masih sebenarnya jiwa-jiwanya masih belum ketahuan mau kemana. Itu mungkin bisa memberikan motivasi atau pesan dari Mas Arifin selaku pengusaha muda. Iya. Jadi gini, jadi sekarang tuh apa aja bisa dijadikan usaha, apa aja bisa, bahkan media sosial atau Instagram atau lain sebagainya itu bisa dijadikan usaha. Jadi manajemen media sosial, jadi kita memanage media sosialnya orang untuk mendapatkan penghasilan, dan banyak sekali model usaha, sangat banyak. Intinya bagi ASN yang baru jadi ASN, karena ini fokus kita ke ASN, jangan takut untuk mencoba berusaha atau kehilangan uang, jangan takut. Yang penting kalau mau memulai usaha, kalau memang rasa takutnya itu besar, itu ya harus cari partner. Jadi partner yang sehati. Memang tidak mudah, cuma tidak mudah tapi bisa, pasti ada gitu. Nanti kalau gagal gimana? Ya sudah, itu pembelajaran. Karena begini, usaha besar itu dalam bentuk holding atau dalam bentuk direksi, itu direkturnya bukan cuma satu, banyak direktur ini, direktur itu. Jadi usaha yang besar itu tidak dijalankan oleh satu orang, tapi oleh beberapa orang. Dan kalau masih berpikir dengan sendiri kita akan bisa menjadi pengusaha besar, ya mungkin itu masalahnya. Nunggu keajaiban mungkin ya. Karena orang-orang yang pentolan, oh Pak Haji ini sukses, itu pasti direksi, nggak bisa sendiri. Cuma ya yang dikenal adalah sosok ini, karena itu yang namanya ada di dalam dunia usaha itu namanya positioning, sama apa itu namanya, adalah ini untuk yang muda, yang Gen Z, yang bukan ASN terutama, apalagi bukan ASN, banyak kesempatan untuk mengeksplor diri, apalagi dunia sekarang tidak ada batasnya. Ke Jakarta, anak-anak Jakarta gaming dan lain sebagainya itu bisa sukses, kenapa kita tidak? Ini ngomongin mengenai usaha nih, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang banyak sekali imbasnya, baik dari sektor ekonomi, budaya, pendidikan dan segala macam. Nah, untuk dari Mas Arifin sendiri mungkin ada rekomendasi atau mungkin usaha yang jenis usaha apa sih yang kekinian dan bisa dilakukan? Ya, oke. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di masa pandemi ini, terutama hal-hal yang menyangkut dengan digital. Yang pertama bisa yang paling mudah adalah bikin konten YouTube. Konten YouTube itu banyak cara bikin jadi konten kreator, atau hanya motong-motong film jadi review, jadi dan lain sebagainya, itu yang bisa. Yang kedua adalah produk kecantikan, skincare, kosmetik, itu sekarang itu sangat booming. Hype sekali. Ya, hype sekali. Dan itu kalau ada yang bilang, gimana Pamekasan mau usaha seperti itu? Tidak sulit. Cuma hanya pikiran-pikiran kita yang membatasi kita, sehingga kita merasa itu sulit. Kadang suka underestimate. Iya betul. Setelah diselami, oh gini caranya ternyata. Ya memang yang untuk memulai usaha kosmetik itu tidak sulit. Untuk memulai loh ya. Tapi untuk merancang bagaimana menjadi brand kosmetik yang andal, ya itu perlu dipikirkan. Strateginya gitu. Ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, janda bolong tuh ya, bunga kayak gitu, itu kan sempat viral. Kemudian produk herbal itu masih bagus karena apa? Sebagai alternatif obat, dan itu proporsinya keuntungannya tinggi karena herbal itu nggak ada patokan standarisasinya. Jadi itu juga banyak yang beli gitu. Jadi
Mas Arif ini kan bekerja di sektor birokrasi pemerintahan gitu ya. Otomatis di situ kita juga akan bertanya tentang bagaimana support dari pemerintah untuk para pengusaha-pengusaha muda di Pamekasan. Kalau kita bicara di luar, tentu sinergitasnya juga beda, tergantung bagaimana demografinya juga, segmentasinya seperti apa. Sejauh ini bagaimana sambutan dari Pemkab terhadap pengusaha-pengusaha muda ini? Apalagi ini ya, jadi Pak Bupati itu kan sekarang sangat support sekali ya. Ada WUB juga. Ya, Wirausaha Baru, kemudian Millennial Talent Hub. Menurut saya itu perlu dioptimalkan. Tinggal bagaimana teman-teman yang ASN atau non ASN ini bisa memanfaatkan itu dengan mendapatkan informasi dengan sebanyak-banyaknya. Karena jangan sampai tidak adanya informasi atau kurang dekatnya masyarakat dengan pemerintah atau keterbatasan channel antara masyarakat dengan pemerintah itu membuat alasan masyarakat tidak bisa berkembang atau teman-teman yang mau berusaha tidak berkembang. Jangan begitu, kita harus jemput bola karena program ini sudah disampaikan Pak Wati dengan luas gitu, di media online, di media cetak sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kita cara memanfaatkan. Saya lihat WUB itu program Pak Bupati sangat luar biasa karena mulai dari permodalan, pelatihan, pemasaran, kemudian bagaimana cara tetap mempertahankan mindset atau semangat itu tetap tinggi dengan adanya Millennial Talent Hub atau gedung pemuda ini yang dimanfaatkan itu kan artinya hampir semua lini itu masuk gitu dibina. Apalagi sekarang banyak fasilitator yang turun ke lapangan untuk membentuk pengusaha baru. Lah ini kita manfaatkan. Jangan sampai kita termakan berita hoak yang nggak benar, karena kita sendiri nggak berusaha untuk mencari tahu gitu. Nah, mumpung nih pemerintah sekarang itu mendorong dan menjadikan Wirausaha Baru sebagai program prioritas, ayo kita ke sana. Nah, ini luar biasa. Millennial Talent Hub dan juga WUB sangat menjadi peluang lah untuk kita semua, utamanya generasi milenial. Ya, dimanfaatkan sebesar-besarnya. Karena begini, saya sangat bersyukur dulu pernah bertugas di perizinan. Jadi saya melihat itu banyak sekali karakter orang, pengusaha, mulai pengusaha mikro, pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar. Itu saya melihat bagaimana karakter orang. Kemudian yang pengusaha mikro biasanya tidak punya modal, bagaimana cara perizinan itu, mendapatkan perizinan susah. Alhamdulillah di perizinan itu ya, saya sekaligus promosi ya perizinan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi perizinan itu sekarang di Kabupaten Pamekasan itu sudah ada yang namanya OSS, Online Single Submission. Itu untuk mendapatkan izin usaha, apalagi mikro itu 15 menit sudah keluar izinnya. Jadi dan dipermudah. Sangat dipermudah. Digitalisasi juga. Betul. Itu 15 menit hanya dengan bermodalkan email, KTP, dan nomor telepon. Itu cukup, itu aja. Itu usaha mikro sudah langsung keluar. Untuk izin usaha yang lain, izin usaha kecil dan lain sebagainya, kalau izin sementaranya sama, tetap antara 1 jam 2 jam. Daripada dulu yang berbulan-bulan nggak tahu kepastiannya sampai di mana, itu sekarang cepat. Dan Pamekasan termasuk yang paling pertama kali menerapkan perizinan online ini. Nah, itu patut disyukuri. Jadi datangi aja tuh di mall pelayanan publik di bawah, itu minta dilayani izin, itu sebentar sangat cepat lah. Oke. Mas Arif, nggak kerasa kurang 5 menit lagi ya, tapi sebelum kita closing, mungkin bisa Mas Arif ini bisa memberikan motivasi atau mungkin closing statement dari pengusaha muda dan juga ASN kita. Silakan Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman ASN jangan berkecil hati untuk bisa punya uang dengan cara halal, yaitu dengan berusaha. Dan juga jangan istilahnya ada pikiran saya ngambil porsi waktu, itu tidak usah. Karena banyak strategi cara kita untuk sukses, tidak dengan sendiri tapi dengan kemitraan. Kemudian pola pikir itu adalah yang paling utama untuk
untuk kita sukses. Ada namanya teknik dalam psikologis namanya craft. Craft itu C itu namanya canceling. Jadi canceling itu kita itu meng-cancel hal-hal apa saja yang di pikiran kita yang akan menghambat. Contohnya malas, kita cancel. Kemudian selanjutnya R. Dari craft itu C R A F. T terakhir. Jadi C canceling, yang kemudian R adalah replace. Replace itu kita itu setelah meng-cancel, misalkan malas, itu kita replace dengan rajin. Rajin ini bagaimana dari dalam pikiran kita? Rajin itu artinya harus tepat waktu atau sebelum waktunya sudah sampai. Kemudian A, afirmatif. Afirmatif itu artinya kita bisa membayangkan sosok siapa yang orang rajin ini. Rajin ini seperti apa? Itu afirmatif. Kemudian fokus, F adalah fokus. Kita harus fokus kepada tujuan kita, jangan berubah-berubah, karena orang yang sukses itu adalah orang yang cenderung menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang T adalah training, jadi itu dikerjakan terus-menerus. Dan yang terakhir, jangan lupa semua tantangan dan hambatan itu adalah ujian, dan setiap ujian itu kita pasti akan bisa melewatinya untuk kita naik kelas. Yang penting kita jangan mundur dari ujian itu, kita kerjakan baik dengan cara secepat-cepatnya atau cara santai, karena rezeki tidak ada yang tahu. Bisa kita santai-santai punya project, dikerjakan santai, ternyata project ini value-nya tinggi, nilainya tinggi. Ya, yang penting kita maintain pikiran kita agar tetap bisa punya semangat yang bagus. Oke, terima kasih sekali untuk Mas Arif Rahmansyah. Oke, itu tadi program inspirasi kita bersama dengan Mas Arif Rahmansyah, SSTP MSI, selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Pamekasan, sekaligus juga pengusaha muda dari Kabupaten Pamekasan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Mas Arif, dan semoga menginspirasi untuk kita, utamanya kaula muda atau mungkin ASN yang berusaha untuk menambah profesi. Juga, doakan saya jadi pengusaha internasional. Amin. Mohon doanya juga ya. Minimal punya produk yang dijual di dunia internasional. Oke, amin. Terima kasih juga untuk kerabat Realita yang sudah stay tune bersama kami tentunya dari tadi. Untuk yang juga sudah stay bersama kami di IG LPPL Radio Realita. Dan tentunya kita minggu depan akan kembali dengan beragam narasumber-narasumber hebat lainnya juga. Tentunya menginspirasi juga Ayu. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Saya Yudia Clarissa. Dan saya Nisa Rumi. Dan saya Mas Arif. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahmansyah mengucapkan selamat dan semangat untuk fans Realita FM dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Jangan lupa stay tune terus dengan saluran Realita FM di 89,1. Kemudian jangan lupa di like, subscribe, dan share video-video yang ada di YouTube Realita FM. Oh ya, IG-nya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.